Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang penuh berkah ini kita akan sama-sama belajar kembali, belajar mempelajari, dan tentunya kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita amalkan. Khususnya kita akan fokus tentang ayatul mirath, yaitu ayat-ayat tentang kewarisan Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, Rasul mengatakan, ta'allamu al-Qur'an wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Quran, kemudian ajarkan kepada yang lain. Berikutnya adalah Rasul menggandengkan setelah Quran yaitu ilmu al-faraid. Ta'allamu al-faraid wa 'allimuhan nas. Pelajari ilmu al-faraid dan ajarkan kepada yang lain ilmu tersebut. Karena disebutkan di hadis yang lain, fa innahu yunsa wa huwa awwalu ilmin yunza min ummati. Ilmu ini adalah ilmu yang dilupakan, ya. Dilupakan. Dari sekian masjid yang ada, kira-kira coba cek oleh Bapak Ibu yang mengadakan kajian waris masjid mana? Hanya di sini, Pak. Mohon maaf. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak Ibu bisa wakaf waktu untuk belajar ilmu yang dilupakan. Dan bahkan ini ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Bapak Ibu hari ini mempertahankan untuk tidak dicabut dahulu agar kita bisa belajar dan tentunya kita menerapkan ilmu ini dalam praktek kehidupan yang nyata. Insyaallah seperti biasa ada dua sesi. Sesi pertama sampai menjelang azan Isya, sesi materi. Kemudian ba'dal Isya itu sesi tanya jawab. Kami mohon supaya efektif waktunya, mungkin pertanyaan bisa dari sekarang bisa bertulisan supaya waktunya cukup. Khawatir kalau verbal habis dengan pembicaraannya. Baik. Insyaallah hari ini dan menyambung materi sebelumnya, kita sudah masuk di mempelajari tentang bagian-bagian untuk setiap ahli waris. Tentunya kita kedepankan iman dahulu, karena bagian-bagian ini jangan dilihat besar kecilnya, tetapi lihat kekuatan iman kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah besar kecil itu tergantung posisi. Tapi kalau kita dibarengi dengan keimanan bahwasanya Allah yang menentukan segalanya, insya Allah berkah. Berapapun bagiannya, ini adalah bukti iman kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir 176. Ini berbicara dengan detail tentang penentuan bagian-bagian untuk setiap ahli warisnya. Ketika ada yang menyatakan sudah bagi rata saja antara laki perempuan, berarti dia sudah meragukan terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana adil Allah adalah ketika Allah mengatakan di ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Baik. Pelajaran yang bulan lalu kita sudah mengkaji tentang bagian anak-anak. Kita mereview sedikit untuk bisa masuk ke materi berikutnya,
yaitu tentang bagian orang tua, insyaallah. Namun kita kuatkan kembali murajaah materi yang kemarin tentang bagian anak-anak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bicara masalah waris yang membedakan bukan derajat, bukan kedudukan. Jadi tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Yang membedakan tentunya adalah jenis kelamin, apakah laki-laki ataukah perempuan. Jadi nggak dilihat apakah abangnya ataukah adiknya, nggak dilihat. Yang kembar gimana? Gak masalah, yang penting lihat kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Untuk jatah anak-anak ini adalah golongan ahli waris yang pasti dapat, karena mereka tidak dipengaruhi dengan ada tidak adanya yang lain. Terserah si mayit punya pasangan atau tidak, nggak ngaruh. Si mayit yang meninggal punya orang tua juga nggak ngaruh. Jadi anak ini kenapa utapkan di awal? Karena mereka mendapatkan bagian tersebut tanpa dipengaruhi oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau ahli waris setelahnya disebutkan setelah anak-anak seperti orang tua, pasangan, saudara, karena dipengaruhi dengan ada tidak adanya anak dari si mayit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat struktur ayatnya, di ayat 11 disebutkan tentang bagian anak-anak, kemudian ayah ibu. Berarti gambarannya jatah ayah ibu sangat dipengaruhi oleh siapa? Oleh ada dan tidak adanya anak-anak. Ayat 12 tentang pasangan suami istri sama dipengaruhi juga dengan ada dan tidak adanya anak-anak. Tapi jatah anak-anak diawalkan karena tidak ada yang bisa mempengaruhi jatah mereka kecuali 3 hal, yaitu penghalang atau penggugur. Pertama, pembunuhan. Yang kedua apa? Beda agama. Yang ketiga, perbudakan. Walaupun dia anak kandung, nasabnya benar, tapi kalau ayahnya meninggal ternyata dibunuh oleh anak kandungnya, maka gugur hak warisnya. Suami istri akadnya sah, benar akadnya secara Islam dan syariat. Tapi kalau diketahui suamilah yang bunuh istrinya tadi, maka gugur hak warisnya. Pembunuhan dengan berbagai macam cara, langsung tidak langsung, atau misalkan dia nyewa preman tapi otaknya ada di dia, tetap itu menggugurkan hak warisnya itu. Baik, kembali kepada bagian anak-anak. Terakhir saya bahas tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Masih ingat ya? Soalnya delay 1 bulan ini, lumayan ya. Saya aja yang tiap hari belajar lumayan harus murojaah terus. Ini bapak nih hebat pak, seruan sekali ketemu saya nih, bisa murojaah lagi. Baik, untuk kategori anak-anak, pertama pisahkan. Kalau semuanya laki-laki, gampang dibagi rata, selesai. Tadi patokannya tidak ada bedanya antara si kakak sama si adik. Kalau semuanya laki-laki, anak pertama sampai anak kelima laki-laki semua, cukup bagi rata, selesai. Ya, hartanya habis karena laki-laki ini penutup kos, nggak kemana-mana. Baik. Yang kedua, kalau anak bapak ibu di sini laki dan perempuan campur, anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki, 5 perempuan. Nah, ada perempuan ya. Nah, jadi bagiannya gimana? Allah mengatakan di sini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Kalau tercampur, terjadi penggabungan antara anak laki-laki dan perempuan, maka jatahnya adalah setiap anak laki-laki kita berikan 2 bagian. Anak pertama 2 bagian, anak kedua 2 bagian, ketiga 2 bagian, keempat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Jadi berapa bagian semuanya? 9 bagian. Jelas ya? Jadi maksud dari 2:1 adalah setiap anak laki-laki kita berikan 2 saham dan setiap perempuan 1 saham. Baik, karena yang sudah disampaikan dan saya kira Bapak Ibu dengan iman menerimanya, tidak lagi dengan kok saya sedikit ya, enak banget laki-laki 2 kali lipat. Nah, enggak ada lagi seperti itu karena sudah ada ilmunya. Kenapa laki-laki diberikan kelebihan? Karena di sana ada tanggung jawab yang berbeda, ada kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di pundak laki-laki
Kenapa diberikan 2 kali lipat? Karena kewajibannya berbeda dengan perempuan. Bagi laki-laki wajib menafkahi istrinya. Jadi ibu, kalau ada suami ibu yang nggak menafkahi, dosa itu. Ya. Begitupun bagi laki-laki wajib menafkahi anaknya. Jadi kalau ada anak di sini nggak ada menafkahi ayahnya, dosa bagi ayah tadi. Al-Baqarah mengatakan, wa 'alal maulud rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi ayah menafkahi anak istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi seorang ibu ya akan dinafkahi siapa? Oleh anak-anak. Jadi kalau kasusnya misalkan ibu nih, ibu suaminya meninggal, berapa istri? Mohon maaf, hanya 1/8. Sisa siapa? Buat anak-anak, Bu. Berapa saja itu? 7/8 anak-anak. Besar sekali kan? Nah, tapi ingat di sana ada terjadi perpindahan manajemen nafkah. Dulu ketika suami ibu masih hidup, suami ibulah yang menafkahi ibu sebagai istrinya. Sepeninggal suami ibu, meninggal si bapak atau suami ibu, siapa yang wajib menafkahi? Anaknya. Nah, jadi anak-anak di sini, kita laki-laki anaknya wajib menafkahi siapa? Ibu kita. Jadi istri, anak, ibu, siapa lagi? Saudara. Dan bahkan ada keterangan sampai ke tante bibi pun, kalau mereka dalam keadaan lemah atau dhaif secara ekonomi dan kita mampu, maka ada kewajiban laki-laki menafkahi para perempuan tersebut. Maka 2 bagian tersebut kira-kira cukup nggak Pak? Cukup nggak Pak? Buat 4 orang minimal Pak? Dicukup-cukupin. Nah, maka di sini di sanalah letaknya adil Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kategori kedua kalau campur antara laki perempuan. Oke, ulangi lagi kasusnya. Kalau misalkan anak perempuannya 5, laki-lakinya hanya 2 orang, berapa bagiannya? Perempuan 5, laki-laki 2, berapa? Yang perempuan kan 5, 1, 1, 1, 1, 1. Yang laki 2 orang, 2, 2, 4. Jadi berapa? Per 9. Yang laki-laki berapa? 2 per 9 masing-masing. Dan perempuan 1 per 9, tinggal dikali dengan aset. Jelas ya? Baik. Kategori ketiga, kalau seandainya perempuan semuanya. Nah, di sini Allah mengatakan, fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah dengan kemahaadilannya menentukan bagian untuk anak perempuan. Ini ibu sebagai anak, lihat posisi ini. Apakah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, tergantung. Nah, kita bicara posisi kita sebagai anak perempuan. Kalau semuanya perempuan, lihat jumlah. Itu kata kuncinya. Kalau laki-laki semuanya, nggak lihat jumlah, tinggal bagi rata aja. Tapi kalau perempuan, lihat jumlahnya. Kalau jumlah anak perempuan yang ditinggalkan oleh si mayit tadi 2 orang atau lebih, nah, berarti ini kesimpulannya jamak dalam waris dimulai dari 2. Fa in kunna nisan fawqa sanataini, 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak. Maka yang banyakkan ini, yang 2 orang ini atau lebih dari 2 ini mendapatkan berapa? 2/3 dibagi rata. Misalkan bapak punya 5 anak perempuan saja, nggak ada laki-lakinya, perempuan semuanya 5. Berapa jatahnya? 2/3 dibagi 5. Kalau 2 perempuan berapa? Sama, 2/3 dibagi 2. 10 perempuan sama, 2/3 dibagi 10. Nggak ada bedanya si kakak sama si adik. Kalau mereka semuanya perempuan, maka 2/3 dibagi dengan jumlah mereka. Pertanyaannya, ada sisa nggak? Sisa kemana Pak? Ya, kemana sisanya nih? Ya jelas bukan ke saya. Sisa ini maka dicek, ya, dicek apakah ada ahli waris yang lain. Coba cek saudara almarhum ada nggak? Ayah almarhum ada nggak? Cek dulu tuh. Jangan mentang-mentang, oh ini nggak ada. Tunggu dulu, cek dulu. Ayahnya ada nggak? Nggak ada. Kakek ada nggak? Nggak ada. Saudara ada nggak? Nggak ada. Ponakan punya nggak? Nggak ada. Tapi ada pamannya tuh. Nah, hati-hati tuh. Paman dari jalur ayah misalkan dia,
ini masuk kategori asobah yang bisa mendapatkan sisa setelah anak perempuan tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak perempuan masih keluar harta itu, belum close, ya, hanya 2/3 buat anak-anak, sisanya buat asobahnya si mayit. Asobah urutannya dari anak ke cucu, ayah, kakek, saudara, ponakan, paman, sepupu. Itu asobah dalam ahli waris. Tapi kalau gabung semuanya laki-laki, paman ada, sepupu ada, saudara ada, ponakan ada, ayah ada, siapa yang dapat? Yang paling dekat. Siapa yang dekat? Ayah. Udah selesai, yang lainnya nggak dapat. Paman terhalang, ponakan terhalang. Kenapa? Masih ada asal yang paling dekat ke semua itu ayahnya. Karena hadis harus mengatakan al-hiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikan faraid itu bagian itu kepada empunya atau pemiliknya. Tadi yang perempuan 2/3 selesai kita berikan. Adapun sisa, ya, fama baqiya kata Rasulullah, kalau ada sisa fahuwa li aula rajulin dzakarin, diberikan kepada laki-laki terdekat di antara yang ada. Makanya harus tahu urutan ahli waris. Ini pertemuan bulan yang kapan ya. Jadi dalam syarat waris ini kita harus tahu kekerabatan. Ya, coba cek mana yang dekat, ayah atau kakek. Berarti kalau Bapak temukan di sana kasusnya 2 orang masih hidup dua-duanya, ada ayahnya, ada kakeknya, siapa yang dapat asobah? Ayah. Ada paman, ada ponakan. Mana yang kuat? Paman atau ponakan? Belum lulus berarti ini warisnya nih. Paman atau ponakan? Ponakan dulu, baru paman, ya. Ponakan pun nggak sembarangan. Jadi salah saudara, yaitu keponakan. Berikutnya itu, baru paman. Dalam nasab, dalam perwalian nikah pun sama sebenarnya. Paman tuh nanti setelah ponakan, kecuali ponakannya kalau masih kecil, baru paman muncul pada pernikahan. Tapi kalau waris enggak, walaupun ponakannya masih kecil, ada paman, siapa dapat ponakan tadi? Karena dia adalah aula rajulin dzakarin. Jadi hadisnya dikatakan aula, apa artinya? Aqrab, yang paling dekat. Aula rajulin. Rajul sebenarnya dalam bahasa Arab artinya orang dewasa, laki-laki dewasa. Tapi Rasul menambahkan dzakarin. Itu menunjukkan bahwasanya tidak hanya dewasa saja, yang kecil pun kalau dia laki-laki jadi asobahnya itu. Nah, seperti itu. Karena tradisi jahiliyah, anak kecil tuh nggak bisa dapat warisan, Pak. Mohon maaf, bapak tua yang sudah sepuh pun nggak bisa dapat warisan dulu. Yang dapat siapa? Yang kuat, yang bisa turun ke medan peperangan. Kalau kakek-kakek, kemudian anak-anak perempuan yang nggak ke medan peperangan, nggak bisa dapat warisan. Itu dulu di zaman jahiliyah. Tapi semuanya dihapuskan oleh syariat Islam. Baik. Jadi ketika ada sisa, maka yang ini kita cari mana laki-laki terdekat kepada si mayit. Dialah yang berhak mendapatkan sisa tersebut. Pas dicek ternyata nggak ada, paman udah nggak punya, ponakan semua udah dicek nggak ada, real gitu kan ya. Kita sudah berusaha, ternyata tidak ada. Kemana nih sisanya nih? Sisa kembali kepada ahli waris yang ada. Namanya adalah rod. Jadi si perempuan tadi mendapatkan fariidahnya 2/3 plus tambahannya rod dan alaihin, dikembalikan kepada mereka karena tidak ada asobah. Jelas ya? Di Bapak Ibu yang hari ini masih punya anak perempuan saja, silakan ikhtiar kembali ya. Minimal ada anak laki-laki biar apa? Klosi. Baik, ini kalau jumlahnya banyak. Allah mengatakan fa in kanat wahidatan, kalau hanya satu anak perempuan maka jatahnya berapa? Setengah. Nah, di sini ya, hanya setengah. Kalau tunggal hanya perempuan saja, maka dia mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Selebihnya diberikan ke asobah. Ini enak banget asobah ini setengahnya. Ya, enak banget ya. Tunggu dulu, jangan mau enaknya saja. Asobah punya hak tersebut apa? Karena kewajiban. Ketika anak ibu yang perempuan satu-satunya, ibu tinggalkan, jangan khawatir Bu,
ada pelindungnya sama pamannya itu, omnya itu yang dapat hak waris tadi yang asobah. Maka nih para paman atau para saudara si mayat tadi yang dapat asobah, jangan hanya ngambil haknya, tapi berikan kewajibannya berupa apa? Di antaranya adalah perwalian dalam nikah, perlindungan dan sebagainya. Nah, maka seimbang antara hak dan kewajiban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita di bulan yang lalu tentang bagian anak-anak dengan kategori tadi, ya. Jika semua laki-laki dibagi rata, kalau laki perempuan 2:1. Kalau perempuan semuanya lihat jumlah, kalau banyakan berapa? 2/3. Kalau sendirian setengah. Selesai di penggalan pertama ayat ke-11. Baik, masih di ayat yang sama, ayat 11. Penggalan kedua, Allah menentukan tentang bagian ayah dan ibu, orang tua kandung si mayit. Berarti di sini menafikan selain orang tua kandung bukan ahli waris. Ada ayah tiri, ada ibu tiri, ada ayah angkat, ibu angkat, ada ayah susuan. Ada nggak Pak ayah susuan? Hah? Ibu susuan ada ya? Ayah susuan ada nggak? Ada. Bukan berarti si ayah menyusui, bukan. Suami ibu itu ayah susuan yang disusui sama si ibu. Jadi kalau ibu menyusui anak tetangga, maka suami ibu anak ayah susuannya, betul nggak Pak? Nah, itu yang saya maksud, ya. Selebihnya itu bukan ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah ayah kandung atau ibu kandung si mayit. Terus gimana kalau ayah ibu ini sudah cerai? Masih gak warisan? Ini ayahnya, ini ibunya, tapi udah cerai ini, anaknya meninggal duluan. Dapat warisan nggak Pak? Hah? Udah cerai nih, dapat ya? Tetap dapat, karena nggak ada istilah mantan ayah, mantan ibu kan, walaupun mereka sudah berpisah, bercerai, ketika ayahnya meninggal, masing-masing bisa mewarisinya. Tapi ketika ayah ini meninggal, si ibu dapat warisan nggak nih? Lagi mantan istrinya, nggak dapat, karena sudah terjadi perceraian. Tapi kalau anaknya yang meninggal, maka ayah kandung tadi, ibu kandung tadi mewarisi anak tersebut. Berapa bagiannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan di sini, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad. Ada syarat, satu syaratnya. Orang tua, ayah dan ibu, wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya kembali pada si mayit. Mayit meninggal, punya ayah ibu. Wali abawaihi, bagi ayah dan ibunya, likulli wahidin minhuma sudut, masing-masing dapat berapa? 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kapan? In kana lahu, kalau si mayit yang meninggal tadi punya anak. Jelas? Ayah, ibu, mayit punya anak. Maka berapa ayah ibu tadi? 1/6, ibunya 1/6. Syaratnya apa? Kalau si mayit punya anak, terserah anaknya mau laki mau perempuan, mau 1, 2, terserah, ada aja. Itu berpengaruh kepada jatah orang tua. Maka tolong cek si mayit punya anak enggak. Anaknya anak kandung pastikan, bukan anak bawaan. Oh ternyata ini anak bawaan istrinya. Oh nggak bisa. Pasti itu anak kandung si mayit yang meninggal tadi. Oh ini anak angkat, oh nggak bisa. Selain anak kandung nggak bisa mempengaruhi jatah orang tua. Tapi ketika ini anak kandung, maka orang tua mendapatkan 1/6 bagi ayah, 1/6 bagi ibu. Jelas? Baik, alhamdulillah. Ini ayatnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, masing-masing dari mereka mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. In kana lahu walad, kalau si mayit tadi memiliki walad atau anak. Gimana kalau kasusnya anak si mayit ini meninggal sebelum ini meninggal? Berapa ya? Apakah masih di 1/6? Masih? Masih enggak? Anak ini telah meninggal sebelum ini meninggal. Berarti ketika ini meninggal ada anak enggak? Enggak ada. Ya. Yang sudah meninggal duluan jangan dianggap masih ada. Berarti dia enggak ada, enggak punya anak.
Karena patokannya apa? Ketika meninggal ada anak enggak? Bukan punya anak, ada anak enggak? Dia punya anak, dia udah meninggal. Nah, ini berpengaruh. Cek lagi nih, ya. Jangan hanya mengatakan punya anak, tapi tolong cek anaknya ada enggak? Hidup enggak? Nah, maka hidupnya si anak tadi walaupun hanya sesaat berpengaruh kepada jatah orang tua si mayit. Jelas ya? Baik, sebaliknya kalau seandainya si mayit enggak punya anak, ayatnya diteruskan, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau si mayit yang meninggal tidak meninggalkan anak, baik, kalimat tidak meninggalkan tolong jangan dipahami sempit, banyak maknanya. Pertama, emang dia belum punya anak karena belum menikah. Misalkan ibu jangan kaya raya, meninggal duluan, punya orang tua, nah gitu kan ya, berarti kasusnya. Berapa jatah orang tua ini? Baik, Allah mengatakan wa warisahu abawahu, yang mewarisi bujangan yang meninggal tadi adalah orang tuanya, ayah ibunya mewarisi ini. Berapa jatahnya? Fali ummihi as-sulus, ibunya mendapatkan sepertiga. Disebut nggak ayahnya Pak di sini? Nggak disebut Pak. Berapa jatah ayah di sini? Sisa asobah. Ketika nggak disebut, mana disebutnya? Ada pada kalimat wawarisahu abawahu, yang mewarisi mayit tadi adalah kedua orang tuanya. Hanya disebutkan secara shar'i atau jelas fali ummihi, ibunya sepertiga. Berarti ayah berapa? Sisanya. Berapa sisanya? Tapi jangan bilang 2/3. Jangan, karena nggak ada di Qur'annya, nggak ada ya. Kalau saya tantang mana ayatnya, ini ayatnya nggak ada 2/3 di sini, sisa disebutnya. Kenapa? Tergantung kasus. Yang namanya sisa itu kan fleksibel ya, kadang semua harta, kadang ya dari masih sisa, kadang sama sekali nggak ada. Itu asobah. Jadi asobah itu bagian yang lunak, nggak jelas, dan kebanyakan laki-laki. Di bapak nih, kita nih jatahnya apa? Bagian yang tidak jelas. Kadang dapat harta banyak semuanya, kadang dapat sisa-sisa, kadang juga tidak mendapatkan apa-apa karena sahamnya habis. Ada kan seperti tidak asabah tapi sahamnya habis. Itu mungkin terjadi. Maka di sini kasusnya kembali ke ayat tadi, ketika si mayit tidak meninggalkan anak dan orang tua masih hidup, maka ibu sepertiga, ayah berapa? Sisanya. Mohon maaf, kalau tidak salah lihat dalam kompilasi hukum Islam, di sini ada praktisi hukum, Bapak Ibu, notaris, pengacara, atau siapa lagi? Nggak ada ya? Dalam KHI, ini yang mohon doanya, mudah-mudahan perjuangan lembaga kita ini bisa sampai ke atas, ya. Minimal kita membuat rancangan undang-undang aja dulu, belum sampai ke undang-undang, rancangan aja kita belum ada usaha ke arah sana. Jadi dalam KHI yang sekarang dipakai oleh Pengadilan Agama, kompilasi hukum Islam itu masih menyebutkan bagi ayah 2/3 di pasalnya itu, padahal di Qurannya tidak ada angka 2/3. Yang ada adalah wa warisahu abaw, yang mewarisi adalah kedua orang tuanya. Disebutkan ibu, maknanya berarti ayah sisanya. Jelas ya? Baik. Tapi mohon maaf, di sini ada tambahan buat ibu. Ya. Ayatnya Allah lanjutkan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Lihat ayatnya. Kalau si mayit tadi punya saudara yang banyak, maka si ibu mohon maaf tergeser, Bu. Tadi awalnya berapa, Bu? 1/3. Tapi kalau si mayit tadi punya saudara banyak, maka si ibu bergeser jadi berapa? 1/6, setengahnya. Jadi cek si mayit tadi punya saudara banyak nggak? Saudaranya banyak, ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu, terserah, yang penting saudara aja. Karena di ayatnya di sini umum, ikhwatun, menggunakan jamak, apapun kategori kerabatnya, asalkan dia banyak. Perempuan semuanya nggak masalah, laki-laki semuanya nggak masalah, campur dengan perempuan nggak masalah. Tapi gimana Ustaz kalau dia punya adik 1 orang saja? Mayit misalkan ini si A,
punya adik si B, ada orang tua. Berapa ibu di sini? Hah? Berapa ibu? Hah? Ayo. Oke, saya ulangi nih. Ini mayit, nggak punya anak, nggak punya saudara. Ini ayah, nih ibu. Berapa ibu? Sepertiga. Oke. Sekarang si mayit punya saudara 2. Oke. Dia punya ayah, dia punya ibu. Berapa ibu di sini? 1/6. Sekarang saya kurangi, saudara hanya 1. Berapa sih ibu? Hah? Kembali ke 1/3. Karena nggak ada jama, hanya sendirian saudaranya. Tadi kan 2 orang, kan jama 2 orang minimal. Ketika saya ambil 1, jadi tinggal 1 orang kan. Berapa ibu? Kembali ke asal. Berapa? 1/3. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu? Jatahnya segitu ya bu ya. Jadi jatah ibu ini tergantung 2 hal. Pertama, ada anak nggak? Kedua, ada saudara berapa? Ya bu ya. Jadi ibu jangan GR dulu, wah 1/3. Tunggu dulu bu, ternyata mayit punya saudara banyak. Jadi berapa bu? 1/6. Alhamdulillah. Kenapa? Masih anak-anak ibu. Betul nggak? Ini yang baiknya anak siapa ini? Anak ibu ini kan. Terus si ayah ini berapa? Sisanya kan, oh gede banget ayah nih. Berapa sisanya nih? Hah? 5/6 kan? Betul nggak? Ini kan saudara banyak. Ini mayit nih, yang merah mayit. Ini saudaranya banyak nih, 1, 2, 3 misalkan ya. Ini isi ibu, ini si bapak nih. Berapa sih ibu di sini? Pernah berapa ayahnya? Sisanya kan? Berapa saya di sini? 5/6. Kenapa banyak ini? Ini tanggungannya ini. Anaknya banyak, ini anak si bapak. Ini saudara dapat nggak kira-kira? Nggak dapat, karena masih ada ayah. Dia terhalang, tapi terhalangnya saudara mempengaruhi jatah si ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Di ruangan ini bisa ngangguk, tapi keluar dari pintu ini saya nggak tahu. Nggak apa-apa, telepon saya aja kalau lupa. Baik, sekarang kita gabungkan ya antara kasus yang pertama tadi anak-anak dengan orang tua. Jadi simpel, orang tua ini jadi bagian itu awalnya besar kalau nggak ada anak, gitu ya. Ibu kan 1/3 kalau nggak ada anak. Pas ada anak berkurang setengahnya. Jadi angkanya hanya setengah bergesernya itu. Itu patokannya. Yang saya lihat itu 2/1 itu berlaku juga bagi ayah ibu. Coba lihat, ketika ibu 1/3 berapa ayah? 2 kali lipat, betul nggak? Tapi ketika 1/6 lebih lagi karena apa? Tanggungannya banyak. Itu di sana. Kenapa ayah dan laki-laki tadi kasih modal banyak? Karena tadi tanggungannya. Ia nafkahi istrinya, nafkahi anaknya yang banyak tadi. Nah, disinilah Allah memberikan modal bagi si laki-laki tadi. Baik, ini untuk jatah orang tua. Baik, kita coba praktek. Mudah-mudahan ingatannya kuat. Baik, bismillah. Tadi kita belajar tentang anak laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Ya, contoh sederhana, misalkan tadi hanya 2 orang saja, mayit hanya meninggalkan ayah dan ibu saja, misalkan. Di sini berarti ya, ayah, kemudian ibu. Berarti gambarannya si mayit tadi nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya di sini. Kemungkinan emang dia belum nikah atau sudah nikah meninggal istrinya. Begitupun anak, nggak punya anak, emang dia belum menikah atau udah punya anak tapi anak meninggal duluan. Banyak kemungkinan ya yang lain. Atau gimana kalau kasusnya anaknya ini misalkan anaknya murtad atau kafir? Berapa jatah ibu di sini? 3. Kenapa 1/3? Karena ini dianggap tidak ada. Ya. Atau anaknya muslim, tapi anak ini membunuh si mayit ini. Berapa jatah ibu? Masih seperti. Kenapa? Dianggap tidak ada. Pembunuhan
beda agama itu namanya mahrum, dianggap tidak ada. Wujuduhu ka'adami, adanya dia sama dengan tidak ada. Seperti ini berarti kita berikan ya ayah, ibu. Berapa ibu di sini? 1/3. Berapa ayah? Sisanya. Udah selesai. Sekarang saya gabungkan. Mayit ternyata punya anak, ya, anak perempuan 1 orang. Istrinya udah cerai misalkan, cerai atau meninggal. Oke, jadi kita dapat ahli warisnya 3 orang nih. Ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Baik, kira-kira berubah nggak bagiannya? Buat anak perempuan berapa? Kenapa setengah? Karena sendirian. Mayit meninggalkan anak perempuan 1 orang, ayah 1, ibu 1. Ada nggak ayah 2? Nggak ada ya. Ayahnya nggak. Berapa perempuan? Setengah. Oke. Berapa ayah dan ibu? Ibunya setengah. Hah? Masing-masing? Bener nggak? Ayatnya apa tadi? Ayah gimana nih? Kalau si mayit punya anak, berapa buat orang tua si mayit? 1/4 masing-masing. 1/4 buat ayah, 1/4 buat ibu. Betul kan? Oke. Ada sisa nggak kira-kira? Ada. Kemana sisanya? Saya tambahkan di sini misalkan ada kakeknya nih. Apakah kakek berapa sisa tadi? Nggak dapat. Kakek terhalang oleh siapa? Oleh ayah. Berarti sisa kemana nih? Kembali ke ayah sisanya. Jadi tambah sisa ini. Itu laki-laki. 1/6 plus sisa. Coba dihitung. Berapa KPK-nya? Kelipatan persekutuan terkecil. SD-nya lulus kan? Ini kalau ngitung matematika waris nggak lepas dari KPK. KPK-nya nggak jauh dari 3, 4, 6, 12, nggak apa, 24, paling segitu. Karena bagian itu hanya segini, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini aja. Lihat, 2, 4, 8, 3, 3, 6. KPK paling berapa? 24. Ya, segitu kan? Muter-muter aja. Nah, sekarang ini nih. 266. Berapa nih KPK-nya? 6. Cukup 6 kan? Baik. Ini saya ajarkan matematikanya. 6. Sebenarnya kalau kita kalikan langsung ke harta bisa nggak? Setengah kali harta, 1/6 kali harta, 1/6 kali harta. Ada sisa nggak buat ayah? Bisa nggak gitu? Bisa. Bisa kan? Bisa langsung nggak? Bisa langsung. Tapi ada beberapa kasus harus kita hitung. Langsung ke harta bisa, tapi kita harus nunggu berapa nilai total aset. Karena kan nggak mungkin setengah kali rumah, setengah kali sawah, nggak mungkin kan? Berapa nilai sawah? Berapa nilai rumah? Kita nunggu tiap appraiser kan? Maka untuk sementara setidaknya masing-masing ahli waris tahu dan menyadari berapa bagian masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah masuk isya, kita sesi kedua pada salat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.